Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, pinanggihan malih. Bertemu lagi dengan kami, Tri Herjuno dan kru dari Nafas Jawa Channel. Malam ini kami tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, berada di Pesarian Bagelen. Kami bersama kru di sini ingin lebih jelas tentang sejarah Nyi Bagelen dan keterhubungan dengan beliau Tumenggung Rekso Samudro. Beliau Tumenggung Rekso Samudro adalah Adipati pertama Bagelen. Untuk mengenal lebih jauh tentang sejarah dan keterkaitan dengan Tumenggung Rekso Samudro, untuk mempersingkat waktu, kita langsung bertemu dengan narasumber yang kebetulan juga cedak turun atau terah dari Nyi Bagelen itu sendiri. Mari kita langsung bertemu dengan narasumber. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nafas Jawa dimanapun panjenengan berada, malam ini kami bersama kru Nafas Jawa sudah bertemu langsung dengan narasumber kami, Bapak Mulato Widoyoko, selaku kuncen wonten begini Pak Nji. Ini di sini kami bersama kru Nafas Jawa ingin tahu lebih jauh tentang sejarah Bagelen, sejarah Eyang Nyai Bagelen, dan keterhubungan dengan Kadipaten Bagelen, dengan tadi ada makam di samping belakang Nyai petilasan Nyai Bagelen itu ada makam. Di situ tertulis Tumenggung Rekso Samudro. Itu selaku Adipati Bagelen, ya, Bupati Bagelen. Nah, ini untuk biar lebih jelas, lebih tahu, langsung kemawon, langsung saja monggo Pak Widoyoko untuk menjelaskan pada kami dan kru dan teman-teman dimanapun berada. Monggo Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita langsung saja jawab yang dari pertama, adanya Desa Bagelen atau yang dulu itu bernama Bagelen tidak terlepas dari Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Kandiawan atau Prabu Swelojolo. Sri Kandiawan atau Prabu Swelojolo itu adalah putra dari Sanjaya. Putra dari Sanjaya. Sementara Sanjaya sendiri putra dari seorang raja juga bernama Sana. Sana berasal dari India. Dan Raja Medang Kamulan yang berjuluk Prabu Swelojolo atau Sri Kandiawan itu mempunyai beberapa putra. Putra yang kedua itu menurunkan dari Nyai Bagelen. Dan Nyai Bagelen adalah bersuami di Joko Awawulangit
Ya, berasal dari awal mulanya sana, kata Gerapak. Dan Nyai Bagelen sendiri mempunyai anak keturunan adalah 3. Anak pertamanya yaitu Bagus Gentuk, yang kedua Roro Fitrah, yang ketiga Roro Taker. Sementara itu yang meneruskan silsilah atau generasi penerusnya adalah Bagus Gentuk, karena Roro Taker dan Roro Fitrah meninggal atau sedo di masa anak-anak, di masa anak-anak bermain petak umpet. Beliau bersembunyi di lumbung kedelai hitam, dan setelah dicari diketemukan beliau sedo atau meninggal di lumbung kedelai hitam. Dan waktu sedonya 2 putrinya itu bertepatan pada hari Selasa Wage, maka berucaplah Nyai Bagelen bahwa di telatah Bagelen atau Bagelen dilarang melakukan memulai sesuatu kegiatan apapun, apalagi yang sifatnya sakral, di hari Selasa Wage. Hanya saja sampai sekarang di Desa Bagelen, Telatah Bagelen, setiap Wage tidak berani melaksanakan suatu kegiatan yang apapun. Kemudian di Bagus Gentuk atau itu yang meneruskan generasi atau turunan Nyai Bagelen hingga sekarang ya. Yang kemudian Nyai Bagelen adalah hobinya menenun. Nyai Bagelen menenun kain, bisa diartikan menenun kain atau menenun hatinya atau menganyam-anyam dirinya. Karena beliau hobinya menenun kain, sedang asiknya menenun kain, tidak tahu karena maaf jaka payudara Nyai Bagelen itu panjang, maka disampirkan di kedua bahunya. Begitu pas saat Nyai Bagelen asik menenun kain, lewatlah seekor anak sapi dan menyusu payudara Nyai Bagelen. Beberapa saat dikira yang menyusu itu anak-anaknya, setelah dilihat ke belakang ternyata yang menyusu sapi seekor anak sapi. Maka ucaplah Nyai Bagelen bahwa di desa Telatah Bagelen dilarang memelihara peternak sapi. Dan saya tahu sampai sekarang di daerah Bagelen terutama tidak ada yang memelihara sapi. Ceritanya gitu. Setelah tiadanya Nyai Bagelen pada masa abad ke-7, sehingga abad ke-14, jadi daerah ini sangat-sangat menjadi angker, sangat bingit. Dari abad 7 ya? 7 sampai abad 11. 14. Iya. Dari peradaban Hindu kuno, peradaban 14 sudah peradaban Islam. Maka karena di daerah Bagelen ini, hutan belantara ini sangat angker, maka diutuslah oleh Sultan Agung Kerajaan Mataram yang bernama Tumenggung Joyo Mentosuro. Tumenggung Joyo Mentosuro. Maka beliaulah Tumenggung Joyo Mentosuro bersedia dan berangkat dari Mataram ke daerah yang sangat bingit, melakukan bertapa brata. Bertapa brata. Ya, bertapa brata selama 40 hari 40 malam. Kebetulan penjelasan tempat bertapa brata Tumenggung Joyo Mentosuro ada tumbuh bagu pring T. Oh, yang itu ya? Ya, ya, artinya bambu itu daunnya lebih dominan putihnya daripada hijaunya. Kemudian setelah bertapa brata selama 40 hari 40 malam, beliau mendapat wangsit atau petunjuk, dan dibukalah hutan belantara ini, ditemukan beberapa yoni atau stupa yang dari bebatuan, yang ternyata adalah petilasan Nyai Bagelen. Karena sedonya Nyai Bagelen sendiri adalah moksa. Ya. Setelah itu, setelah ditemukan itu, maka dari Tumenggung Samudro sampai anak turunnya, petilasan ini dirawat,
dibangun ya sedikit demi sedikit sehingga seperti sekarang yang sama-sama kita lihat. Yeah. Ya. Dengan adanya Tumenggung Samudra itu, kebetulan lambat laun Tumenggung Samudra adalah diangkat sebagai Bupati pertama Bagelen oleh Mataram yang berpangkat waktu itu Tumenggung. Dan setelah beliau diangkat menjadi Bupati Bagelen pertama, beliau berganti nama Tumenggung Rekso Samudro, yang mana areal atau daerah Kabupaten Bagelen meliputi sampai ke Pekalongan, Tegal, Cilacap. Terus wilayah Bagelen itu sampai Tegal, Pekalongan, Cilacap, Wonosobo. Oh, iya. Jadi kalau bukti otentiknya, karena saya juga masih menyimpan denah atau peta Kadipaten Bagelen yang berbentuk denah yang dibuat tahun 1825 atau berapa, yang membuat adalah dari Belanda. Dan ya sesungguhnya itu awal mula cikal bakal Purworejo itu sendiri sebenarnya itu adalah bersumber dari telatah Bagelen itu sendiri. Ya dari persarian Bagelen itu sendiri. Ya seperti itu. Terus menawi Tumenggung Rekso Samudra itu tadi pada zaman abad 14 itu di Keraton Mataram Iya. Itu lah sing saya maksud keterkaitan hubungan dengan Nyai Bagelen sendiri dimungkinkan itu atau turunan keberapa atau bagaimana maksud kaulo makam dengan petilasan itu dekat itu saya pribadi meyakini ada hubungan. Ya benar. Memang Tumenggung Joyo Mentosuro atau Tumenggung Rekso Samudro beliau adalah keturunan Nyai Bagelen itu sendiri. Nyai turunannya kalau nggak keliru keturunan yang ke-14 kalau nggak salah. Ke-14 ya. Karena saya ke Nyai Bagelen itu keturunan yang ke-22. Oh ngaten. Ya, saya dari Nyai Bagelen ke-22. Sementara saya keturunan dari Tumenggung Rekso Samudro adalah grade yang ke-8. Ya, ke-8 memang masih keturunannya. Dan tempat bertapa Brata itu tumbuh bambu putih atau dinamakan sama masyarakat setempat orang Jawa kita ini yang diberi nama pring tulak. Oh, pring tulak itu bambu putih itu tadi? Iya benar. Ya. Jadi pring tulak mbok pilih ya ada kegunaannya juga itu ya, ada filosofinya juga ya pring tulak itu. Ya, selama ini dari leluhur saya atau leluhur kita atau simbah-simbah saya, bahwa pring tulak dulu bermakna salah satunya bisa atau dapat dipergunakan untuk lantaran menolak bala, terkena sihir, atau gangguan roh-roh halus, arwah-arwah gentayangan, salah ya kira-kira demikian. Kalau sempat saya dulu pernah dengar terkait filosofi ada pohon sawo kecek atau apa itu katanya juga ada nilai moral yang apa ya yang mau disampaikan, maksudnya ada maknanya gitu. Nah, karena sawo kecek itu adalah di suku Jawa, di daerah Jawa ini adalah tanaman ciri khas keraton. Oh ngaten. Ya, yang melambangkan kita tetap selalu menanamkan kebaikan atau kebencian. Ya, jadi kita sebagai orang Jawa harus menanamkan selalu kebaikan terhadap siapapun. Ya,
dan itu dengan dilambangkan, dihiaskan dengan adanya sawo kecil. Dan kemudian di dalam besaran Bagelen itu, di areal makam besaran Bagelen juga kita tanami ya manggis. Karena manggis itu adalah suatu buah di luar dan dalam itu sama. Jadi artinya jujur, kejujuran. Ya, jadi kita sebagai masyarakat, sebagai manusia hendaknya dapat meniru, mencontoh buah manggis. Ya, seperti itu. Kalau tadi ada pohon bambu putih, terus sawo kecik itu, kalau sawo keciknya itu sudah dari dulu atau ditanam ya generasi-generasi sak menika itu? Ya, sawo kecil itu ada beberapa pohon, 7 pohon. Setelah saya kembali lagi ke Bagelen, itu saya tebang semua. Nah, karena diameternya itu sekitar hampir mencapai 2 meter. Wah, sudah besar ya. Artinya pohon segede itu kira-kira bisa berumur 100 tahun lebih atau 200 tahun. Ya, seperti itu. Karena kebetulan saya dulu meragukan karena pohon sebesar itu takutnya keropos dalamnya dan roboh. Oh, terus Pak, terkait ini ya, tadi Tumenggung Rekso Samudro itu kan diangkat oleh Keraton Mataram sebagai bupati pertama Kadipaten Bagelen ya. Itu masa apa ya, era masanya itu dari tahun berapa sampai berapa, atau hanya sampai satu, maksud saya Kadipaten Bagelen yang pertama itu terus ada generasi berikutnya atau enggak itu? Kadipaten Bagelen untuk bupatinya tidak ada generasi selanjutnya. Karena ya setelah Kadipaten Bagelen yang muncul adalah Kabupaten Purworejo. Oh, ngaten. Ya, saya kalau soal Kabupaten Purworejo, saya sendiri dari masa kecil belum pernah mendengar sejarahnya. Ya, dari mana itu Kabupaten Purworejo, saya pun kurang jelas dan paham. Cuman setahu saya mendengar bahwa itu ada campur tangan dari penjajah atau Belanda itu sendiri. Makam-makam di dalam itu anu itu maksud kawula cedak turun Nyi Bagelen sedaya itu ya. Betul, itu masih keturunannya. Oh, keturunannya ada yang Nilosrobo, ada yang Robonoyo, ya itu. Karena saya lanjutkan juga biar kita lebih luas bahwa nanti di Bagelen ini ada keturunan Nyai Bagelen yang di beristri sama Syekh Bedowi yang mana menurunkan dari keturunan yang ada Masjid Santren Bagelen. Oh. Ya, jadi Syekh Bedowi itu berasal dari Jawa Timur, itu dari Sunan Giri, Gresik. Itu mendaup istri keturunan dari Nyai Bagelen. Dan beliau juga Syekh Bedowi membela Pangeran Diponegoro mengundurkan Belanda, maka beliau dihadiahi masjid yang pertama dulu namanya Masjid Jami Santren Bagelen. Itu hadiah dari istri Sultan Agung Mataram, yaitu di abad 18, ya, abad 16 itu. Terus Masjid Santren itu merupakan hadiah ya? Hadiah. Karena Syekh Bedowi itu membantu gitu ya, membantu. Adipati Pragolopati dan Pangeran Diponegoro. Oh, nggih. Terus satu lagi nih Pak, terkait apa Nyai Bagelen itu putranya kan 6 tunggal itu ya? Iya, yang 3 wafat, 2 yang generasi penerusnya yang meneruskan Ki Bagus Gendo itu menawi dengan Mbah Sunan Geseng itu. Jadi Mbah Sunan Geseng adalah namanya
Raden Cokrojoyo. Raden Cokrojoyo. Ya, bahwa Raden Cokrojoyo itu adalah terah dari Majapahit. Oh, nggih. Ya, dan Raden Cokrojoyo meminang istrinya dari keturunan Nyai Bagelen. Ya, Nggih, nggih. aslinya Raden Cokrojoyo dari Majapahit. Sementara Majapahit pun adalah keturunan dari Sri Gandiawan atau Prabu Swelo Colo. Nggih. Prabu Swelo Colo adalah simbah buyutnya Nyai Bagelen. Nggih, 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 nggih. Terus tadi antara di saat ini kan tahunya bahwa Bagelen yang tadinya kadipaten, Betul. terus Nyun Sewu mengerucut di era sekarang kan adanya Kecamatan Bagelen, Betul. desanya Desa Bagelen. Nah, di bawah Kabupaten Purworejo. Nah, sing saya maksud begini, keterhubungan atau keterkaitan dengan Purworejo itu sendiri, terus kemarin kan kaitannya hari jadi Purworejo sempat berubah. Nah, Itu pendapat panjenengan bagaimana itu? ya, untuk pendapat saya pribadi, karena dari masa kecil saya belum pernah mendengar sejarahnya Purworejo dari nenek moyang, mbah buyut saya atau simbah saya. Cuman begitu saya ada di dunia ini tahu sudah Purworejo, tapi kronologi sejarahnya tidak tahu. Hanya mendengar dari kecil bahwa Purworejo, Kabupaten Purworejo ada campur tangannya dari penjajah atau Belanda itu sendiri. Yeah. Maka dari itu untuk kepastian saya juga nggak tahu Purworejo itu jadinya tanggal berapa, tahun berapa, dan bulan berapa. Yeah. Saya dari kecil hingga sekarang belum pernah menemukan bukunya, belum pernah membaca bukunya, belum pernah diceritakan dari sumber yang dapat dipercaya. Yeah. Lagi nih Pak, saya tertariknya begini, terus ada info, entah benar entah tidak, terus kalau panjenengan kan Nyun Sewu cedak turunnya Nyi Bagelen, kaitannya dengan Purworejo, bahwa Bupati Purworejo pertama Kang Asmo Cokronegoro itu juga masih kerabat atau masih cedak turun Nyi Bagelen juga, itu leres atau enggak itu? Benar bahwa keturunan dari para Cokronegoro itu adalah masih cedak keturunan Duriyah atau keluarga Nyai Bagelen. Ya. Itu juga dulu keraton di Mataram juga atau di mana? Ya, dulu ya mungkin sama-sama di Mataram, karena dulu semuanya kan bernaung di Mataram. Sultan Agung. Sultan Agung. Ya, cuman sebelum ada Purworejo tentu adanya Kadipaten Bagelen. Ya, kenapa kok berubah Kabupaten Purworejo? Yang didudukan bupati pertama adalah Cokronegoro pertama. Sementara saya juga tidak pernah mendengar ada perkelahian atau revolusi atau apapun. Tetap adem ayem saja. Yang mana ternyata antara bupati pertama Kadipaten Bagelen dengan Bupati Purworejo pertama Cokronegoro adalah masih semua keturunan Nyai Bagelen atau masih bersaudara atau antara kakak dan adik. Jadi dimungkinkan beliau berdua itu hidup pada tahun yang sama ya, pilih pada masa yang sama. Kados gitu dulu Pak. Terima kasih atas informasinya terkait sejarah yang Nyai Bagelen dan Tumenggung Resa Samudro. Tentu pasti sangat bermanfaat bagi kami selaku generasi penerus dan teman-teman kadang-kadang Nusantara semua, khususnya pemirsa Nafas Jawa.
Terima kasih matur suwun Pak atas waktunya. Itu teman-teman Nafas Jawa, waktu sudah lumayan larut malam, Bapak sudah ditunggu tamu juga. Pangapunten, terima kasih atas waktunya Pak. Besok lain waktu tentu kami dan teman-teman dari kru Nafas Jawa bisa sowan malih. Yang pangapunten mbok bilih dalam kami sowan banyak tindak tanduk yang kirang sopan, mohon dimaafkan. Julang, tadi kita sudah melakukan penelusuran, sudah bertemu dengan narasumber dan sudah sungkem ke dalam, kirim doa dengan Nyi Bagelen, dipimpin langsung oleh beliau Bapak narasumber tadi. Menurut panjenengan, energi spiritual seperti apa, atau ada pesan moral dari beliau yang tersampaikan ke panjenengan? Baik, saya akan menyampaikan sedikit saja Mas ya. Tadi saya mencoba masuk di dalam, saya coba melakukan sebuah perenungan, dan juga tadi di Pring Putih, saya sempat berinteraksi sampai di dalam juga. Secara energi itu beraura sangat positif sekali, tapi ada sedikit pesan moral yang dititipkan beliau ya lewat saya. Bahasanya begini, sing penting wong uripe kelakuane jujur, gitu. Itu yang sangat dipegang teguh dari beliaunya untuk saya, untuk menyampaikan kepada pemirsa khususnya. Kiranya seperti tadi, kesimpulannya bahwa perjalanan kami bersama tim Nafas Jawa melakukan penelusuran di Pesarian Bagelen ini, bahwa kita selaku manusia itu harus berlaku jujur ya gitu ya. Gitu. Oke, kayak waktu sudah lumayan larut malam, langsung saja kayaknya cukup sekian dari kami bersama tim Nafas Jawa di dalam melakukan penelusuran di Pesarian Bagelen ini. Tentunya banyak salah dan khilaf kami, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam satu nafas.